Oke guys, kita lanjut. Ketika piringan perunggu itu muncul, wasiat leluhur pagoda berseru kegirangan sambil terkejut. Mu Chen tersenyum, dia menebak dengan benar. Piringan itu ternyata benar-benar pecahan dari cermin penyegel iblis. Itu berarti sensasi yang dia rasakan adalah milik pagoda leluhur, karena hanya aura seperti itu yang bisa membuat pagoda di tubuhnya gelisah. Haha, sepertinya kamu benar-benar ditakdirkan untuk orang tua ini. Leluhur pagoda menghela nafas. Jika Mu Chen tidak mendapatkan fragmen cermin penyegel iblis ini, dia mungkin benar-benar tidak dapat melakukan apapun pada fragmen jiwa Raja Langit Darah Vampir ini. Senior, bisakah jiwa Raja Langit Vampir Darah ditekan sekarang? Mu Chen bertanya. Ya, kata leluhur pagoda tanpa ragu-ragu. Meskipun cermin penyegel iblis rusak, Raja Langit Vampir Darah bahkan tidak mencapai 1/10 dari kekuatan penuhnya. Seiring dengan suara leluhur pagoda, piringan perunggu melesat keluar dan bergabung dengan cermin penyegel iblis, bagian yang rusak perlahan pulih. Dengan cermin penyegel iblis dipulihkan, lingkaran cahaya terpancar dari cermin sebelum turun ke diagram besar di bawah. Pada saat yang sama, rantai terbang keluar dari diagram dan menyelimuti anggota tubuh Raja Langit Vampir Darah. Rantai itu berkedip-kedip dengan tanda kuno dan tampaknya memiliki efek khusus dalam menekan aura iblis. Saat itu menyelimuti Raja Langit Vampir Darah, aura iblis padat di sekitar tubuhnya telah menipis. Wajah Blood Vampire Sky Monarch berubah saat mencoba berjuang, tapi kali ini, rantai itu tidak bisa bergerak. Diagram penyegelan setan, segel, seiring dengan suara leluhur pagoda, rantai ditarik. Sementara Raja Langit Vampir Darah meraung dengan keengganan, dia perlahan ditarik ke dalam diagram. Diagram penyegelan iblis melayang tinggi di langit dan terus-menerus menggeliat dengan siluet hitam yang tampak menyeramkan, diselimuti dengan aura iblis yang muncul di atasnya. Sialan Anda, raungan Blood Vampire Sky Monarch tersapu dari diagram. Dia tidak pernah berharap kebebasannya begitu singkat sebelum dia disegel ke dalam diagram penyegelan iblis oleh pagoda leluhur. Jangan terlalu berpuas diri, dengan salah satu lapisan di pagoda 4 Sein hancur, aku akan bebas setelah 2 pecahan lagi. Melihat Raja Langit Vampir Darah yang disegel dalam diagram penyegelan iblis, Mu Chen bertanya, "Senior, tidak bisakah kita membunuhnya?" Leluhur pagoda hanya berhasil menyegel kembali Raja Langit Vampir Darah, dan jika sesuatu terjadi, Raja Langit Vampir Darah akan bebas lagi. Leluhur pagoda menghela nafas setelah mendengarnya. Kekuatan hidup klan Vien sangat ulet. Selanjutnya, jiwa iblis mereka sangat halus. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia 1000 besar kita. Jika kita ingin menghancurkan jiwa mereka, kita akan membutuhkan kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, sebagian besar dari kita telah memilih segel mereka dan memusnahkan jiwa mereka melalui erosi waktu. Baru kemudian, Mu Chen menyadari mengapa dia bertemu dengan begitu banyak raja yang disegel. Meskipun tidak terlalu merepotkan, itu sedikit tidak aman. Jiwa Raja Langit Vampir Darah melemah setelah disegel untuk waktu yang lama. Dapat dikatakan bahwa ini adalah momen terlemahnya, tetapi sangat disayangkan bahwa lelaki tua ini telah menghabiskan terlalu banyak energi. Aku tidak bisa membunuhnya, pagoda leluhur berkata dengan sedikit kasihan. Bahkan tidak dengan bantuan cermin penyegel iblis, Mu Chen melihat cermin penyegel iblis di langit. Dia bisa merasakan bahwa ini pasti artefak Saint Peerless. Pagoda leluhur menggelengkan kepalanya, cermin penyegel iblis juga telah sangat lelah setelah membantuku menyegel Raja Langit Vampir Darah untuk waktu yang lama. Setelah berbicara, dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Tetapi jika ada bantuan artefak suci abadi, itu akan lebih dari cukup bagiku untuk membunuh Raja Langit Vampir Darah ini. Artefak Sein abadi-abadi, Mu Chen tercengang, ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang perbedaan antara artefak Sein Peerless. Artefak Sein Peerless adalah sesuatu yang dimiliki oleh penguasa surgawi, dan tidak aneh jika kamu tidak mengetahuinya. Mereka mirip dengan penguasa surgawi, dipisahkan menjadi kelas spiritual, abadi, dan Sein. Leluhur pagoda tersenyum. Mu Chen menganggukkan kepalanya sebelum dia berpikir, jika itu adalah artefak Sein Peerless, maka dia memang memilikinya, kecuali itu telah habis secara dramatis. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mencobanya. Dengan demikian, dia menggenggam tangannya dan cahaya terkondensasi di dalam sebelum membentuk pedang panjang kuno dan mengkristal,
berkedip-kedip dengan kilau mengkristal yang memancarkan kekuatan luar biasa. Ketika pedang itu muncul, kehendak leluhur pagoda berseru sebelum suaranya yang terkejut bergema. Ini adalah pedang Kaisar Surgawi. Kaisar Surgawi. Senior, kamu mengenali ini? Mu Chen juga sedikit heran. Bagaimana saya tidak bisa? Saya pernah bertemu Kaisar Surgawi sekali. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa pedangnya akan berada di tangan Anda, kata leluhur pagoda dengan kaget. Junior ini cukup beruntung untuk mendapatkan warisan Kaisar Surgawi senior, Mu Chen menjelaskan. Haha, penglihatan orang itu tidak buruk. Keturunan klan pagoda kuno saya secara alami layak mendapatkan warisannya, leluhur pagoda tersenyum bangga dalam suaranya. Senior, tidak banyak kekuatan yang tersisa di pedang Kaisar Surgawi. Apakah itu berguna? Ini berguna, leluhur pagoda tersenyum. Pedang Kaisar Surgawi sangat sombong. Artefak suci yang dimaksudkan untuk membantai iblis. Meskipun energi di dalam hampir habis, saya masih bisa melepaskan sebagian dari kekuatannya. Ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Raja Langit Darah Vampir. Mu Chen merasa sangat lega setelah mendengar kata-kata itu. Mengontrol tubuh Mu Chen, leluhur pagoda memegang pedang Kaisar Surgawi dan tersenyum ke arah Raja Langit Darah Vampir. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Haha, kambing tua, kamu tidak bisa melakukan apapun pada raja ini dengan keadaanmu saat ini. The Blood Vampire Sky Monarch tersenyum sinis sebelum wajahnya membeku ketika kilau pedang tiba-tiba meledak dari tangan pagoda leluhur. Rasanya sangat berbahaya. Itu tidak lebih lemah dari cermin penyegel iblis. Setelah bersamamu selama puluhan ribu tahun, aku tidak bisa mengatakan betapa senangnya aku bisa membantaimu. Pagoda leluhur tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan pedang Kaisar Surgawi melesat. Cahaya pedang tanpa batas mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi. Pedang Kaisar Surgawi berubah menjadi cahaya pedang yang dalam dan bergerak melintasi angkasa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Merasakan kematian di Demon Ceiling Diagram, Blood Vampire Sky Monarch dengan panik meraung ketika mencoba berjuang dengan aura iblis deras yang melonjak dalam upaya untuk membebaskan diri. Tapi cermin penyegel iblis melepaskan cahaya yang tak terhitung jumlahnya darinya, menyelimuti diagram penyegelan iblis, memperkuatnya. Tidak peduli bagaimana Raja Langit Vampir Darah mencoba untuk berjuang, itu tidak bisa membebaskan diri. Pada saat itulah ruang hancur dan seberkas cahaya pedang terbang keluar. Sinar biasa-biasa saja inilah yang membuat auman Blood Vampire Sky Monarch dinodai ketakutan. Hilang sepenuhnya, suara leluhur pagoda dipenuhi dengan kedinginan saat pedang itu melesat keluar dan menembus sosok yang berjuang di diagram penyegelan iblis. Raungan yang menusuk telinga bergema dan asap iblis yang deras terbang keluar. Disegel oleh Demon Ceiling Diagram, sosok Blood Vampire Sky Monarch seperti bola yang tertusuk saat menyusut dengan auranya yang melemah dengan cepat. Raungan Blood Vampire Sky Monarch bergema di seluruh langit dan bumi, menyebabkan para ahli dari klan Vian membuat wajah mereka pucat saat mereka mulai melarikan diri. Raja Langit Vampir Darah akan dibunuh, dan mereka sudah kehilangan kesempatan. Pada saat ini, para ahli dari dunia seribu besar terus mengejar mereka, dengan kejam menghalangi jalan para ahli klan Vian itu. Melihat aura Blood Vampire Sky Monarch menghilang dengan cepat di altar, hati Mu Chen bergetar. Senior, apakah Blood Vampire Sky Monarch sudah selesai? Ya, aku akhirnya bisa menyingkirkannya kali ini, leluhur pagoda merasa sangat lega. Setelah merenung sebentar, Mu Chen mengeluarkan token pembunuh iblis dari dunia seribu besar. Senior, bisakah aku mengambil sehelai jiwanya? Menurut aturan dunia seribu besar, dia akan bisa mendapatkan poin pembunuh iblis dan menaikkan pangkatnya dengan membunuh anggota klan Vian. Selanjutnya, membunuh Raja Langit akan memberinya 10.000 poin pembunuh setan dan mempromosikannya menjadi Raja Pembunuh Setan dari Istana Seribu Besar. Meskipun dia tidak membunuh Blood Vampire Sky Monarch, dia juga memberikan kontribusi. Oleh karena itu, dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan poin pembunuh iblis. Token pembunuh iblis. Melihat token pembunuh iblis yang diambil Mu Chen, leluhur pagoda tertegun sejenak sebelum dia tidak bisa menahan tawanya. Berat, pikiranmu cukup besar. Haha, tapi tidak apa-apa. Memiliki penguasa bumi yang lebih besar sebagai Raja Pembunuh Iblis. Haha, menarik. Aku bertanya-tanya bagaimana wajah orang-orang di Istana Seribu Besar setelah mengetahuinya. Saat dia berbicara,
Dia melambaikan tangannya dan seutas kabut hitam terbang keluar dari diagram penyegelan iblis dan memasuki token pembunuh iblis. Token pembunuh iblis berkedip-kedip saat untaian kabut hitam tersedot ke dalamnya. Mu Chen dan pagoda leluhur menatap token pembunuh setan, dan di bawah penampilan mereka, token pembunuh setan sebentar tetap diam sebelum tiba-tiba bergetar dan sinar emas terbang keluar, beredar di atas token pembunuh setan. Di bagian bawah token, pembunuh iblis peringkat rendah telah menghilang, diganti dengan 3 kata emas yang mempesona dengan udara yang bermartabat, Raja Pembunuh Iblis. Mu Chen menatap 3 kata emas dan mulutnya tidak bisa membantu melebar. Dia hanya berniat untuk mencobanya, dan itu benar-benar berhasil. Kota Abis Suci, Istana Seribu Besar pria tua berjubah abu-abu di depan konter dengan hati-hati membelai botol batu giok yang indah di tangannya. Tiba-tiba, tangannya gemetar dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat cahaya berkedip di matanya saat dia melihat plakat pembunuh iblis di pusat kota Abis Suci. Seiring dengan tatapannya, plakat pembunuh iblis yang besar mulai bergetar. Semua orang praktis menyadari getaran itu, jadi mereka semua mengarahkan pandangan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat keributan yang datang dari plakat pembunuh iblis. Apa yang sedang terjadi? Ketika suara bingung bergema, kilau emas yang mempesona tiba-tiba muncul di plakat pembunuh setan. Bagian atas plakat itu tampak seperti matahari keemasan yang menyala-nyala. Cahaya keemasan menyelimuti seluruh kota, pembunuh iblis di kota bisa merasakan tekanan yang samar. Kilauan emas berlangsung selama 10 menit sebelum berangsur-angsur mereda. Saat pancaran emas mereda, semua orang segera mengarahkan perhatian mereka, dan seluruh kota menjadi hening. Botol giok jatuh dari tangan tetua berjubah abu-abu saat dia membeku, menatap plakat pembunuh iblis dengan kaget. Hal-hal jatuh dari tangan banyak pembunuh iblis di sudut rekrutmen juga dengan semua wajah mereka membeku. Apa-apaan ini? Seseorang bergumam. Di bawah keheningan, kilau emas pada plakat pembunuh iblis ditarik kembali dan deretan kata-kata emas lainnya muncul di bawah Raja Pembunuh Iblis, King Tian. Raja Pembunuh Iblis, Mu Chen, semua orang akhirnya pulih dari keterkejutan dan keributan pecah. Mereka semua tercengang pada Raja Pembunuh Iblis yang baru muncul. Karena sebagian besar orang di kota Abis Suci adalah pembunuh iblis dari Istana Seribu Besar, mereka tahu arti dari Raja Pembunuh Iblis. Itu hampir tujuan semua orang, selama mereka bisa menjadi Raja Pembunuh Iblis, mereka akan berada di antara hierarki yang lebih tinggi dari Istana Seribu Besar dengan posisi yang luar biasa dan bahkan kekuatan lain pun harus sopan dan menghormati mereka. Orang bisa mengatakan bahwa Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar setara dengan para pemimpin dari beberapa kekuatan tertinggi. Semua pembunuh setan berjuang untuk tujuan itu, tetapi kecuali perang, mengumpulkan 10.000 poin pembunuh setan praktis di luar jangkauan mereka. Meskipun seseorang dapat segera bangkit setelah membunuh Raja Langit, itu adalah jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun untuk diambil. Sky Monarchs adalah eksistensi yang bisa dibandingkan dengan Saint Heavenly Sovereigns, baik di klan Vien atau dunia seribu besar, keberadaan itu berdiri di puncak piramida. Tidak ada yang berani menaruh pikiran mereka pada Raja Langit. Itu juga membuktikan betapa mustahilnya mendapatkan gelar Raja Pembunuh Iblis. Tapi tiba-tiba ada nama asing yang mendapatkan gelar Raja Pembunuh Iblis, yang membuat para pembunuh iblis ini merasa tidak bisa dipercaya. Siapa Mu Chen ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Sepertinya aku juga tidak mengenali nama ini di antara pembunuh iblis tingkat tinggi. Tidak ada, mungkinkah dia dipromosikan dari peringkat menengah? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana dia bisa bangkit begitu cepat, kecuali dia membunuh beberapa raja? Segala macam keributan terdengar di kota Abis Suci. Penatua berjubah abu-abu di dekat konter pulih dari keterkejutannya dan menatap nama itu dengan kedipan cahaya di matanya. Mu Chen, mungkinkah bocah yang dibawa oleh pemabuk itu? Tapi, dia baru saja mendapatkan token pembunuh iblisnya. Dia hanya pembunuh iblis tingkat rendah. Mungkinkah? Penatua berjubah abu-abu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Hanya ada satu metode untuk naik dari pembunuh iblis tingkat rendah menjadi Raja Pembunuh Iblis, membunuh Raja Langit dan mendapatkan seutas jiwanya. Tapi budidaya Mu Chen hanya di Greater Earth Sovereign Realm. Belum lagi membunuh Raja Langit jika dia membalasnya,
keberadaan semacam itu dapat dengan mudah membunuhnya dengan satu pukulan. Maka hanya ada satu kemungkinan lain, mungkinkah dia membunuh salah satu dari 4 fragmen jiwa Raja Langit yang tersegel di Primordial Secret Abyss? Penatua berjubah abu-abu merenung, karena itu memiliki kemungkinan tertinggi. Jika Mu Chen telah memperoleh bantuan dari salah satu dari 4 leluhur, mungkin akan sedikit merepotkan, tetapi bukan tidak mungkin untuk mencapainya. Jika itu masalahnya, maka bocah itu terlalu beruntung. Penatua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya, dan tersenyum pahit, meskipun metode ini sedikit curang. Jika itu diverifikasi, maka Istana Seribu Besar mereka mungkin akan memiliki Raja Pembunuh Iblis terlemah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sepertinya aku harus melaporkan masalah ini ke markas. Tetua berjubah abu-abu itu bergumam dalam hatinya. Masalah ini terlalu penting. Bahkan dia tidak bisa membuat keputusan. Jadi dia harus melaporkan ini ke markas untuk mereka putuskan. Ketika tetua berjubah abu-abu melihat plakat pembunuh iblis lagi, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sambil melihat nama kedua. Bahkan dia telah mengalami masalah aneh seperti itu untuk pertama kalinya, yang melebarkan pandangannya sekarang. Pada saat yang sama, 3 siluet mengangkat kepala mereka di halaman dan melihat kata-kata emas di plakat pembunuh iblis. Mu Chen, mungkinkah itu pendosa itu? Penatua berjubah abu-abu melihat kata-kata emas dan berkata dengan ekspresi jelek. Penatua berjubah hitam di sampingnya telah merajut alisnya. Meskipun dia tidak ingin mengakuinya, dia masih sedikit menganggukkan kepalanya. Aku takut itu benar-benar orang berdosa. Keduanya secara alami adalah Penatua Mo Yin dan Hei Guang dari klan Buddha kuno. Bagaimana mungkin? Elder Mo Yin berkata dengan suara serius. Dia tahu betapa sulitnya menjadi Raja Pembunuh Iblis di Istana Seribu Besar. Penatua Hei Guang ragu sejenak sebelum menjawab. Bukan tidak mungkin. Lagi pula, ada pecahan jiwa dari Raja Langit yang disegel di Abis Suci. Wajah Penatua Mo Yin berubah. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti Mu Chen telah memperoleh warisan? Karena pasti akan ada salah satu dari 4 leluhur dengan fragmen jiwa Raja Langit yang tersegel. Dan mereka menduga bahwa ada kemungkinan besar bahwa Mu Chen telah menemukan warisan leluhur pagoda mereka. Mungkinkah pagoda 8 divisi akan jatuh ke tangan Mu Chen? Ekspresi keduanya berubah jelek hanya dengan memikirkannya. Duduk di samping mereka, tatapan Penatua King Xuan berkedip saat melihat plakat pembunuh iblis dengan jantung gemetar. Dia benar-benar menjadi Raja Pembunuh Iblis, gumamnya. Jika Mu Chen benar-benar menjadi Raja Pembunuh Iblis dari dunia seribu besar, statusnya praktis akan mengalami perubahan total. Berhentilah bermimpi, Istana Seribu Besar pasti tidak akan mengenali metode kebangkitan ini. Selanjutnya, penguasa bumi yang lebih besar sebagai Raja Pembunuh Iblis, bukankah Istana Seribu Besar akan dipermalukan jika keluar? Penatua Hei Guang ditertawakan. King Xuan meliriknya sebelum dia dengan samar menjawab, kata-katamu tidak berarti apa-apa dalam masalah ini, Penatua Hei Guang. Istana Seribu Besar adalah yang memutuskan masalah ini. Penatua Hei Guang tertegun sejenak sebelum dia mencibir. Apapun yang terjadi, kita sama sekali tidak bisa membiarkan pagoda 8 divisi jatuh ke tangan orang berdosa itu. Jika tidak, klan Buddha kuno kita akan menjadi bahan tertawaan. Kata-katanya mengandung rasa dingin. Hei Guang, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu bergerak, kamu akan melanggar perintah Grand Elder. King Xuan bisa mengetahui arti di balik kata-katanya, jadi dia berteriak dengan wajahnya berubah. Kamu ingin memaksa adik perempuanku untuk berpisah dengan klan? Penatua Mo Yin mencibir, jika itu benar-benar sampai pada langkah itu, kita hanya bisa melepaskan ikatan Grand Elder untuk saat ini. Saya percaya bahwa Grand Elder akan mendukung kita dalam masalah ini. Grand Elder terlalu lunak terhadap King Yanjing, membiarkannya bertindak terlalu jauh. Aku tidak akan menanggung pendosa ini melompat-lompat di bawah mataku. King Xuan marah sampai-sampai wajahnya menjadi pucat dan energi spiritual yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Itu segera menghancurkan ruang dan menekan ke arah Hei Guang dan Mo Yin. Penatua King Xuan, apa yang kamu coba lakukan? Mereka berdua mundur sebelum fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh mereka, dengan mudah menahan tekanan energi spiritual King Xuan. Penatua King Xuan, apakah kamu mencoba membantu orang berdosa? Jika itu masalahnya, saya khawatir seluruh garis keturunan King Anda akan dihukum, Tetua Mo Yin berkata dengan dingin.
Mengepalkan giginya, dada besar King Xuan dengan lembut bergerak. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik energi spiritualnya dan dengan dingin menatap mereka berdua. Jika kalian berdua bersikeras untuk menjadi keras kepala, maka kalian berdua yang akan menanggung akibatnya. Lihat apakah Grand Elder dapat melindungi kalian berdua bodoh ketika adik perempuanku menjadi gila. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Tatapan Hei Guang dan Mo Xin berkedip sebelum mereka berdua mendengus dingin. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa seluruh klan Buddha kuno mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, bahkan jika dia kuat. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan pagoda 8 divisi jatuh ke tangan orang berdosa. Mu Chen, kali ini, mereka pasti harus menangkap pendosa itu dan membawanya ke klan untuk diadili. Itu benar-benar berhasil. Mu Chen melihat token pembunuh iblis dengan kilau emas berkedip di atasnya karena terkejut. Dia bisa merasakan tekanan yang datang dari 3 kata, Raja Pembunuh Iblis. Hasil ini membuatnya sedikit terkejut, karena dia hanya berpikir untuk mencoba ini. Dia tidak yakin jika ini bisa berhasil, tapi itu benar-benar berhasil. Haha, Raja Pembunuh Iblis penguasa bumi yang lebih besar. Wasiat pagoda leluhur muncul dan melihat token emas di tangan Mu Chen dengan senyum yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Istana Seribu Besar sudah ada sejak zaman kuno, jadi leluhur pagoda mengetahui status yang akan dimiliki oleh Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Dapat dikatakan bahwa setiap Raja Pembunuh Iblis memiliki kedudukan yang cukup besar di dunia Seribu Besar, sebuah eksistensi yang dapat menggetarkan dunia hanya dengan langkah mereka. Tapi sekarang ada Raja Pembunuh Iblis penguasa bumi yang lebih besar, sebuah insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mulai sekarang, Istana Seribu Besar akan memiliki Raja Pembunuh Iblis terlemahnya, leluhur pagoda menggoda. Wajah Mu Chen ditutupi garis hitam, meskipun dia tahu bahwa masalah ini agak tidak biasa, itu juga cuci otak leluhur pagoda yang membuatnya melakukan ini. Oleh karena itu, dia dengan masam melirik ke pagoda leluhur sebelum menyimpan token pembunuh iblis dan berbalik untuk melihat diagram penyegelan iblis. Siluet Blood Vampire Sky Monarch perlahan memudar dan hampir menghilang. Suara pecah terdengar dan sosok iblis itu menyusut saat aura yang membuat Mu Chen ketakutan juga mulai menghilang. Pada saat ini, dia tahu bahwa Raja Langit Vampir Darah telah benar-benar mati. Meskipun Raja Langit Vampir Darah telah mati, siluet iblis itu masih gemetar dan raungan bergema. Biarkan aku keluar. Itu suara Si Tianyu, alis Mu Chen berkedut. Dengan pemusnahan Blood Vampire Sky Monarch, Si Tianyu telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Pagoda leluhur memandang Mu Chen saat dia bertanya. Ayo kita singkirkan dia, Mu Chen berkata tanpa ragu-ragu. Si Tianyu adalah bagian dari klan Vien dan juga orang yang kejam. Jadi karena dia telah menangkapnya, tidak ada alasan bagi Mu Chen untuk melepaskannya. Kalau begitu singkirkan dia, kata-kata leluhur pagoda terdengar samar, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan seekor semut. Secara alami, Si Tianyu tidak berbeda dengan semut di matanya. Mendengar dua suara itu, Si Tianyu mulai berjuang di dimensi Ling diagram. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari pengekangan. Pada akhirnya, Si Tianyu hanya bisa berhenti dan suaranya yang ganas bergema, Mu Chen, jika kamu membunuhku hari ini, klan iblis mayatku tidak akan melepaskanmu. Mu Chen menertawakan kata-kata itu. The Great Tausat World dan Vien Clans adalah musuh bebuyutan. Untuk memulai, bahkan tanpa Si Tianyu, klan Vien masih tidak akan melepaskannya jika dia bertemu dengan mereka. Kalau begitu aku akan menunggu di dunia seribu besar dan melihat bagaimana klan iblis mayatmu tidak akan melepaskanku, Mu Chen dengan dingin mencibir. Tepat ketika Si Tianyu masih ingin berbicara lebih banyak, tangan leluhur pagoda menyapu langit. Itu mirip dengan menyekat tinta dan siluet Si Tianyu menghilang dari dimensi Ling diagram. Jadi, Si Tianyu bahkan tidak bisa berteriak sebelum dia menghilang. Saat Si Tianyu menghilang, seutas aura hitam tiba-tiba menyembur keluar dari diagram penyegelan iblis dan berputar di sekitar Mu Chen. Adegan ini membuat Mu Chen terkejut, dia menggunakan energi spiritualnya untuk mencoba dan melawan aura hitam itu. Namun, aura hitam itu menghilang begitu bersentuhan dengan tubuhnya. Senior, apa yang terjadi? Melihat adegan aneh ini, Mu Chen bertanya dengan alis yang dirajut.
Leluhur pagoda dengan santai tersenyum, ini adalah bentuk aura mayat, tidak berbahaya, tapi mudah dideteksi oleh klan iblis mayat. Seharusnya skema anak iblis ini agar klan iblis mayatnya membalas dendam untuknya. Mu Chen merasa lega mendengar kata-kata leluhur pagoda. Meskipun klan iblis mayat itu tangguh, dia tidak takut akan hal itu. Jika klan iblis mayat muncul di dunia 1000 besar, akan ada penguasa surgawi lain yang berurusan dengan mereka, bahkan tanpa bantuannya. Dia tidak percaya bahwa klan iblis mayat bisa dengan ceroboh membuat kekacauan di dunia 1000 besar. Bisakah kamu menghapusnya? Meskipun dia tidak takut, Mu Chen masih bertanya, karena berhati-hati. Leluhur pagoda menggelengkan kepalanya, itu adalah untaian aura mayat yang dia ciptakan dengan membakar kekuatan hidupnya. Jika saya masih hidup, akan mudah bagi saya untuk mencapainya. Tapi sekarang, itu tidak mungkin. Mu Chen mengangkat bahu dan tidak lagi peduli tentang itu. Sebaliknya, dia melihat dimensi Ling diagram dengan gelisah. Jadi Raja Langit Vampir Darah ditangani sekarang? Bagaimanapun, vitalitas Raja Langit sangat menakutkan. Leluhur pagoda mengangguk, dia hanya bagian dari jiwa. Dengan bantuan pedang Kaisar Surgawi, itu lebih dari cukup untuk menghapus keberadaannya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan pedang Kaisar Surgawi terbang kembali. Menyerahkannya kepada Mu Chen, leluhur pagoda berkata, pedang Kaisar Surgawi setara dengan artefak Saint Great Peerless Saint ketika berada di puncaknya. Tapi sayang sekali itu habis sekarang, dan melalui korosi waktu, bahkan jika itu bisa pulih di masa depan. Aku khawatir artefak Saint Great Immortal adalah batasnya. Suara leluhur pagoda terdengar sedikit menyedihkan. Bagaimanapun, artefak Saint Great Peerless Saint sangat berharga. Bahkan untuk Saint Heavenly Sovereign, bahkan cermin penyegel iblis yang dia miliki hanyalah artefak Saint kelas abadi. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat menerima pedang Kaisar Surgawi. Pedang itu redup, seolah tertutup tanah yang tidak bisa dibersihkan. Mu Chen tahu bahwa ini karena energinya habis. Kecuali dia menerobos ke alam penguasa surgawi, pedang Kaisar Surgawi tidak akan bisa melepaskan kilau yang pernah dimilikinya. Yakinlah, hari ketika saya menerobos ke alam penguasa surgawi adalah hari ketika Anda akan muncul kembali ke dunia, Mu Chen berkata sambil menyentuh pedang. Pedang Kaisar Surgawi bergetar ringan dan sepertinya mengeluarkan suara mendengung. Menyimpan pedang Kaisar Surgawi, Mu Chen kemudian berbalik. Klan Vien melarikan diri dengan para ahli dari dunia 1000 besar mengejar mereka di sekitar altar. Tapi masih ada beberapa siluet yang melihat ke arah ini. Mereka adalah kelompok Xuan Luo dan Mo Xin. Mereka masih jelas merasa enggan tentang Mu Chen mendapatkan pagoda 8 divisi. Senior, apakah saya sudah menyelesaikan tugas kali ini? Meskipun Mu Chen tahu pikiran mereka, dia bertanya kepada leluhur pagoda tanpa bersembunyi, karena dia ingin segera mendapatkan pagoda 8 divisi. Kehendak leluhur pagoda mengangguk, dia awalnya berniat menggunakan Mu Chen untuk menyegel Blood Vampire Sky Monarch, tetapi Mu Chen telah membantunya membantai Blood Vampire Sky Monarch sebagai gantinya. Dengan demikian, misi ini disempurnakan dengan sempurna. Lalu, hadiah apa yang ingin diberikan senior kepadaku? Mu Chen tidak menyembunyikan niatnya dan terus terang bertanya. Leluhur pagoda tertegun sebentar oleh kata-kata Mu Chen. Sebelum dia tersenyum pahit, kamu benar-benar telah melakukan layanan berjasa kali ini. Mu Chen samar-samar tersenyum. Aku sendirian, jadi aku bergantung pada diriku sendiri untuk mendapatkan segalanya. Aku tidak seperti orang-orang dengan latar belakang besar yang dapat dengan mudah mendapatkan semua yang mereka inginkan. Ekspresi pagoda leluhur perlahan ditarik ketika dia mendengar arti di balik kata-kata Mu Chen. Jelas, yang terakhir tidak memiliki hubungan yang baik dengan klan Buddha kuno. Xuan Luo dan Mo Xin juga terbang dan mendarat di altar. Keturunanmu menyapa leluhur kami, mereka berdua dengan hormat membungkuk, dan leluhur pagoda menganggukkan kepalanya ke arah mereka. Sambil melirik Mu Chen, Xuan Luo menangkupkan wajahnya dan berkata kepada leluhur pagoda, leluhur, kami memikul tanggung jawab yang berat bersama kami, dan kami dibawa perintah untuk membawa pagoda 8 divisi kembali bersama kami. Kami berharap leluhur dapat memberikan pagoda 8 divisi kepada kami. Demi klan, sebagai keturunan, kami tidak akan pernah melupakan bantuan ini. Ya, hilangnya warisanmu telah menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi klan. Saya percaya bahwa Anda ingin warisan Anda diturunkan di klan, bukan?
Mo Xin berkata dengan hormat. Wajah Mu Chen sama seriusnya dengan air dengan cahaya dingin yang mengedipkan matanya. Jelas, dia marah oleh dua orang ini yang mencoba merebut piala perangnya. Ini, berlari secepat anjing saat menghadapi Raja Langit Darah Vampir tadi. Sekarang ancaman telah dihilangkan, mereka berani datang dan merebut barang-barangku. Pagoda leluhur melirik mereka berdua dan perlahan berkata, saya sebelumnya telah menyebutkan bahwa siapapun yang dapat membantu saya berurusan dengan Raja Langit Vampir Darah akan menerima hadiah dari saya, dan Mu Chen telah mencapai ini. Xuan Luo dan Mo Xin langsung menjadi cemas, jadi mereka berdua berkata, leluhur, Mu Chen adalah orang berdosa, dan ada perselisihan antara dia dan klan. Jika dia mendapatkan pagoda 8 divisi, itu akan sama dengan meletakkan sayap pada seekor harimau. Saya khawatir dia akan menggunakan kemampuan surgawi leluhur yang tak tertandingi untuk menyebabkan pembantaian di klan kami dengan dendamnya kepada kami. Mendengar kata-katanya, leluhur pagoda mengerutkan alisnya dan terdiam. Mendengar efek yang disebabkan oleh kata-kata mereka, Xuan Luo dan Mo Xin merasa gembira di hati mereka. Leluhur pagoda menoleh untuk melihat Mu Chen tanpa ekspresi dan setelah waktu yang lama, dia berkata, Mu Chen, orang tua ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Silahkan bertanya, leluhur pagoda menghela nafas. Jika ada hari ketika kamu dan klan Buddha kuno jatuh ke dalam konflik, apa yang akan kamu lakukan? Mu Chen terdiam, jawaban yang tepat untuk berbicara sekarang adalah bagaimana dia tidak akan berkonflik dengan klan Buddha kuno. Namun, dia tidak bisa mengatakannya karena itu pasti akan terjadi di masa depan karena ibunya. Selain itu, tidak mungkin baginya untuk menggertak leluhur pagoda. Karena itu yang terjadi, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap leluhur pagoda. Terlepas dari apapun, junior ini akan mengikuti kata hatinya. Tidak peduli seperti apa hubungan antara dia dan klan Buddha kuno berkembang, dia tahu bahwa dia tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah dan mengikuti kata hatinya sampai akhir tanpa rasa takut. Ketika Xuan Luo dan Mo Xin mendengar kata-katanya, kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka melihat tatapan leluhur pagoda terpaku pada Mu Chen. Yang terakhir juga menatap mata leluhur pagoda tanpa rasa takut. Setelah mereka berdua bertukar pandang, Xuan Luo dan Mo Xin terkejut melihat senyum puas di wajah leluhur pagoda. Ikuti kata hatimu. Bagus, untuk seseorang yang bisa menonjol untuk menghadapi klan Vien di saat yang genting, lelaki tua ini percaya pada hatimu. Leluhur pagoda mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Mu Chen. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi pewaris pagoda 8 divisi. Mendengar kata-kata itu, wajah Xuan Luo dan Mo Xin langsung memucat. Di altar, wajah Xuan Luo dan Mo Xin pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa leluhur pagoda akan memiliki kesan yang luar biasa dari Mu Chen. Bahkan setelah mengetahui bahwa Mu Chen dan klan Buddha kuno tidak memiliki hubungan yang baik, dia masih memutuskan untuk menyerahkan pagoda 8 divisi kepada Mu Chen. Leluhur, mereka berdua terus mencoba peruntungan. Orang tua ini sudah memutuskan. Namun, leluhur pagoda melambaikan tangannya dengan suara tegas dan berbalik untuk melihat mereka berdua. Kalian berdua bisa kembali dan memberitahu sesepuh hari ini, klan Buddha kuno tetap ada sampai sekarang karena bakat kami. Namun, kalian terlalu banyak menjadi fosil. Jika ini terus berlanjut, klan Buddha kuno hanya akan menghadapi kemunduran. Suaranya terdengar serius. Mu Chen dan ibunya yang dianggap sebagai orang berdosa telah membuat orang tua ini marah. Xuan Luo dan Mo Xin tidak berani berbicara setelah ditegur. Keduanya menundukkan kepala dengan kecemburuan dan keengganan yang terpancar di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa orang berdosa di mata mereka akan menjadi pemenang terbesar dalam perjalanan ke jurang suci primordial ini. Mereka, yang seharusnya menjadi pusat perhatian, tampak redup di wajah Mu Chen. Mu Chen, ikuti orang tua ini untuk menerima warisan. Leluhur pagoda tidak lagi peduli dengan mereka berdua dan menatap Mu Chen sebelum melambaikan tangannya. Kemudian, keduanya menghilang. Seiring dengan hilangnya mereka, Xuan Luo dan Mo Xin saling memandang dengan ekspresi gelap. Kamu membiarkan dia menerima warisan? Mo Xin bertanya dengan suara seram. Setelah keheningan singkat, Xuan Luo mencibir, orang berdosa juga layak untuk pagoda 8 divisi, karena leluhur telah memutuskan, biarkan dia memilikinya, kalau begitu. Tapi leluhur tidak akan memutuskan apakah dia bisa membawa pagoda 8 divisi keluar dari benua jurang suci.
Saat dia berbicara, cahaya dingin berkedip di matanya. Mo Xin tercengang sebelum dia bertanya, "Maksudmu?" Xuan Luo dengan dingin menjawab, "Kamu pikir Penatua Hei Guang dan Mo Yin akan menyaksikan pagoda 8 divisi jatuh ke tangan Mu Chen? Ketika mereka tahu tentang informasi ini, mereka berdua bahkan akan mengesampingkan perintah Grand Elder untuk sementara." Mo Xin sedikit menganggukkan kepalanya. Memang, jika Penatua Hei Guang dan Mo Yin bergerak, Mu Chen pasti tidak akan bisa lepas dari kejaran dua penguasa surgawi. Biarkan dia bersuka cita untuk saat ini. Ketika cahaya spiritual menghilang sebelum Mu Chen, lingkungannya berubah. Dia sepertinya berada di dalam pagoda, dengan gambar kuno di dinding berbintik-bintik di pagoda yang memancarkan aura kuno di sekitar wilayah ini. Ini, Mu Chen memandang leluhur pagoda sambil merasakan fluktuasi yang akrab. "Ini adalah pagoda saya." Leluhur pagoda tersenyum dan berkata dengan sedikit kenangan. "Tetapi seiring dengan kejatuhan saya, pagoda juga telah kehilangan kilaunya dan secara bertahap rusak seiring waktu." Mu Chen mengangguk, tetapi bahkan jika pagoda ini mulai rusak, dia masih bisa merasakan aura yang tak terlukiskan yang membuatnya ketakutan. Wasiat pagoda leluhur duduk di pagoda dan tersenyum ke arah Mu Chen. "Apakah kamu tahu asal-usul pagoda 8 divisi?" Mu Chen menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa pagoda 8 divisi ini adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi dengan kekuatan tanpa akhir. Adapun sisanya, dia tidak terbiasa dengan itu. Ketika pagoda leluhur melihat ini, dia tidak terlalu peduli dan menjelaskan, kemampuan surgawi yang tiada taranya ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh orang tua ini ketika klan iblis menyerbu dunia 1000 besar. Orang tua ini telah membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan menyegel 10 raja aneh di pagodaku tanpa kekurangan raja yang setara dengan alam penguasa surgawi abadi. Mu Chen tidak bisa membantu memukul bibirnya. Menyegel 10 monark yang aneh, itu adalah pencapaian yang menakutkan. Bagaimanapun, itu setara dengan 10 penguasa surgawi yang aneh. Justru karena aku telah menyegel terlalu banyak raja, itu menyebabkan pagoda saya menjadi tidak stabil. Tapi sebuah ide datang kepadaku, dan aku memperbaiki mereka menjadi penjaga pagoda. Mu Chen terkejut sekali lagi. Menyempurnakan monark menjadi guardian, tidak diragukan lagi bukan tugas yang mudah untuk menghapus kehendak raja itu dan memperbaikinya menjadi boneka. Secara umum, wayang akan dilemahkan melalui proses tersebut. Tetapi jika bukan itu masalahnya, maka pagoda 8 divisi juga tidak akan bisa menjadi salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tiada bandingannya. Orang tua ini secara alami tahu tentang itu. Saya telah menyempurnakan mereka menjadi wali dan menanamkan mereka ke pagoda saya. Dengan cara ini, mereka telah dikaitkan dengan diri saya sendiri, dan melalui teknik rahasia untuk memperbaikinya, saya berhasil mempertahankan kekuatan mereka hingga tingkat yang paling tinggi. Kata leluhur pagoda dengan bangga. Mu Chen menghela nafas kagum, leluhur pagoda benar-benar layak menjadi salah satu ahli puncak dari dunia 1000 besar. Caranya benar-benar cerdik. Tetapi sangat disayangkan bahwa peluang gagal terlalu tinggi. Dari para monark itu, aku hanya berhasil memperbaiki 3 dari mereka. Tetapi memanfaatkan perang, saya mengamuk untuk memperbaiki raja, dan setahun sebelum kejatuhan saya berhasil membuat pagoda 8 divisi. Leluhur pagoda menghela nafas. Mu Chen tidak bisa membantu menyeka keringatnya setelah mendengar itu, berhasil hanya dalam 3 dari 10 raja ganjil. Peluang gagal sangat besar. Lagi pula, monark bukanlah kubis yang bisa ditemukan di mana saja. Keberadaan mereka sebanding dengan penguasa surgawi, jadi orang bisa membayangkan betapa gilanya leluhur pagoda ketika dia berkeliling menangkap raja. Tidak heran mengapa tidak ada yang berhasil membentuk pagoda 8 divisi lagi, karena sumber daya yang dibutuhkan untuk itu sangat sulit. Lagi pula, mereka tidak dapat menggunakan penguasa surgawi di dunia 1000 besar sebagai bahan, karena dunia 1000 besar tidak akan mengizinkannya jika mereka mengetahuinya. Mu Chen tersenyum pahit setelah mendengar itu. Jika itu masalahnya, apa gunanya dia mengetahui cara mengolah pagoda 8 divisi? Melihat ekspresinya, leluhur pagoda tersenyum. Pagoda 8 divisi sangat berharga bukan karena teknik kultivasinya, tetapi karena kemampuannya itu sendiri. Setelah itu, Mu Chen melihat leluhur pagoda mengangkat tangannya dan pagoda yang rusak mulai bergetar. Setelah itu,
Retakan muncul di dinding pagoda sebelum suara pecah terdengar dan 8 balok merah terbang dari dinding. 8 balok merah berputar di sekitar leluhur pagoda, yang dapat dilihat dengan jelas oleh Mu Chen bahwa itu adalah mutiara yang diukir dengan pola jahat dan ganas pada mereka. Mu Chen hanya melirik mutiara merah tua itu dan merasakan darahnya mendidih dengan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya. Tiba-tiba, cahaya surgawi berkembang dari pagoda surgawi di hati Mu Chen, mengusir niat membunuh dan memungkinkannya untuk mengembalikan kejernihannya. Ketika Mu Chen pulih, dia tidak bisa membantu tetapi mundur selangkah dan menatap 8 mutiara merah dengan ketakutan. Hal-hal itu benar-benar jahat, dan jika mutiara ini jatuh ke tangan orang biasa, mereka pasti akan berubah menjadi iblis yang tahu cara membantai secara instan. Ini adalah inti dari pagoda 8 divisi, mutiara pagoda. Leluhur pagoda menunjuk ke 8 mutiara merah dan tersenyum sebelum melambaikan tangannya dan kilau merah meledak dari 8 mutiara sebelum membentuk menjadi 8 sosok kolosal. 8 sosok kolosal berukuran kira-kira 100 kaki dengan ekspresi menyeramkan, mereka tampak seperti inkarnasi Asura, dan mereka semua memiliki tekanan yang menakutkan pada mereka. Melihat 8 raksasa, Mu Chen tiba-tiba mengetahuinya dan berkata, mereka adalah pagoda 8 divisi. Leluhur pagoda tersenyum, jadi begitu, seru Mu Chen. Dia mengerti bahwa alih-alih mengatakan bahwa pagoda 8 divisi adalah kemampuan surgawi yang tiada taranya. Itu lebih mirip dengan artefak Saint Peerless, tetapi mereka tidak perlu dikultivasikan, hanya diwarisi melalui 8 mutiara untuk memiliki pagoda 8 divisi. Pagoda 8 divisi sangat berharga, bukan karena teknik budidayanya, tetapi mutiara pagoda yang disempurnakan dari banyak raja. Saat itu, ketika saya berhasil memperbaiki 8 mutiara pagoda, itu sudah sangat beruntung. Saya percaya bahwa jika saya mencoba lagi, saya khawatir saya bahkan tidak dapat memperbaikinya lagi. Leluhur pagoda menghela nafas. Mu Chen mengangguk, mencoba memperbaiki monark menjadi guardian tentu tidak mudah, karena terlalu banyak faktor keberuntungan. Tapi bahannya semuanya monark. Jadi jika orang biasa ternoda oleh aura yang tidak menyenangkan, bahkan penguasa surgawi biasa akan terkoyak oleh hatinya. Saat dia berbicara, leluhur pagoda tampak bersyukur sambil menatap Mu Chen. Tapi untungnya, kamu memiliki pagoda surgawi. Dengan itu melindungimu. Aura tak menyenangkan tidak akan bisa memakan hatimu. Saat kekuatanmu tumbuh, kekuatan pagoda 8 divisi juga akan tumbuh. Mereka tidak dapat dikultivasi. Jadi setiap kali digunakan dalam pertempuran, itu akan menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual penguasa, yang harus kamu persiapkan untuk itu, leluhur pagoda mengingatkan. Cairan spiritual berdaulat lagi. Mu Chen langsung merasakan kepalanya bengkak. Dia sudah memiliki lubang tak berdasar untuk sovereign spiritual liquid, tentara naga hitam. Dia tidak pernah berharap memiliki pemakan berat lain di sini. Dia dapat membayangkan bahwa jumlah yang dapat dikonsumsi oleh pagoda 8 divisi ini setidaknya mencapai puluhan juta. Selanjutnya, wajah leluhur pagoda berhenti sejenak sebelum wajahnya berubah serius. Jika kekuatanmu tidak mencukupi, kamu tidak dapat mengaktifkannya dengan paksa. Bagaimanapun, mereka adalah raja, dan bahkan jika mereka telah dikultivasikan, keganasan mereka ada dalam darah dan daging mereka. Saat Anda kehilangan kendali atas mereka, mereka akan melahap Anda sebagai gantinya. Mu Chen dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepalanya, sepertinya pagoda 8 divisi adalah pedang bermata dua. Karena itu yang terjadi, melihat Mu Chen, leluhur pagoda mengangkat tangannya dan 8 mutiara merah perlahan berputar. Apakah kamu siap untuk mewarisi pagoda 8 divisi? Terima kasih telah menonton.